Ratusan emak-emak menjarah minyak goreng di gudang kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lampung Utara Senin pagi. Penjarahan terjadi setelah petugas mendadak menutup operasi pasar karena warga yang antri abai protokol kesehatan. Satu orang pingsan terjebak di dalam kerumunan. Korban langsung dievakuasi tentara dan polisi. Warga berjubel karena minyak goreng di pasar langka. Mereka yang telah antri sejak pagi tidak kebagian minyak goreng karena jadwal pasar murah ditutup lebih cepat. Ini subsidi, tapi nambah payah kita nyari minyak. Terus? Nah, dulu ya, mahal aja kita beli gitu. Yang penting kita bisa masak. Terus tadi antri jam berapa, Bu? Katanya antrian jam 10, tapi sampai sini jam 9 udah habis. Tadi sempat dijarah, Bu, dalamnya? Ya, betul. Petugas akan mengatur ulang teknis penjualan minyak goreng agar tidak menimbulkan kerumunan. Pasar murah tetap akan digelar secara berkelanjutan. Ada pasar pagi 1.200 liter, namun tidak terbagi. Melihat kondisi mereka menarik diri, kan untuk dinas pedagang mungkin sekitar 2.000 liter habis, kan? Kawan-kawan kita semua, ada sebagian kita sisakan tadi karena prokes sudah semakin tidak terjaga dan kita hentikan sementara. Tapi mungkin karena hal-hal yang lain di sini terjaga. Dengan kondisi ini mungkin ada ini hal-hal yang mungkin ya kita maklum lah kondisi seperti ini, gitu kan? Ada separuhnya dari yang akan kita jual hari ini, Bang? Yang kejar Tidak seberapa itu. Antrian warga untuk mendapatkan minyak goreng kian menjadi. Mereka rela abai protokol kesehatan dan melupakan penularan COVID-19 demi mendapatkan minyak goreng. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Sejumlah pedagang gorengan di Bandar Lampung menutup usahanya sementara karena tidak mendapatkan minyak goreng. Seperti terpantau di sepanjang Jalan Gajah Mada, Tanjung Karang Timur, Senin siang. Para pedagang tidak berjualan dan ada yang memasang pelang pengumuman libur karena tidak ada minyak. Mereka tidak berjualan sudah 3 hari. Tak hanya untuk kebutuhan usaha jualan, minyak goreng untuk kebutuhan memasak keluarganya pun mereka kesulitan. Di awal kelangkaan, mereka membeli minyak goreng non-subsidi dengan harga Rp22.000 per liter. Kondisi itu menambah biaya modal dan akhirnya memilih libur berjualan. Buka, Om. Ini karena minyak lagi langka, Pak. Oh, iya. Udah berapa hari Om nggak buka? Ini udah 4 hari sama ini. 4 hari sama ini? Iya, biasanya tiap hari kan dagang. Iya. Sebelum ditutup, yang kita amati, Om, ada perbedaan nggak dari dagangan itu sendiri? Ya, ada sih karena minyak mahal, ya harga juga naik gitu kan. Ya. Jadi sebelum ditutup, ya, naik gitu kan? Ya. Sedangkan itu juga kan kadang-kadang ada seperti juga karena barang itu naik kan. Jualan itu kayak gorengan gitu. Udah subsidi, timbal lagi minyak langka gitu. Ya. Pedagang yang tetap berjualan mengaku terpaksa membeli minyak goreng dengan harga mahal karena tidak kebagian yang bersubsidi. Supaya tidak merugi, pedagang menyiasatinya dengan cara menaikkan harga gorengan dengan mengecilkan ukurannya. Kan ya, negeri udah kayak gini, minyak dilangka-langkain. Aturan pemerintah dilihat ya, kan diisu di mana-mana minyak udah susah. Kita ada harga, tapi nggak ada barang. Itu yang ini. Sedangkan di Lampung mana di Pringsewu ketemu Indomaret nimbun minyak. Nah di sini belum disidak. Ya harus ditindaklanjuti nggak Om? Kasihan kita rakyat kecil kan. Kita terakhir beli berapa harganya? Beli kemarin ya 38-an. 38 seliter. Enggak, yang 2 liter. Pembatasan hanya 2 liter minyak goreng subsidi juga dinilai para pedagang sangat tidak adil. Sebab setiap hari mereka membutuhkan sedikitnya 6 liter minyak goreng. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Produsen tahu dan tempe di Kabupaten Pringsewu Senin siang tidak mogok produksi untuk memprotes kenaikan harga kedelai impor. Salah satunya Sri Mulatsi, produsen tahu di Desa Gadingrejo, Pringsewu. Sri Mulatsi mengatakan usahanya yang telah dirintis sejak belasan tahun silam tersebut kini terancam bangkrut karena terdampak kenaikan harga kedelai. Meski pasokannya lancar, namun harga kedelai kini terlampau mahal.
harga kedelai yang awalnya Rp10.000 per kilogram kini naik menjadi Rp12.000 per kilogram. Tak hanya kedelai, Sri Mulatsi juga mengeluhkan kelangkaan minyak goreng yang juga menjadi bahan baku usaha ini. Kebutuhan setiap harinya mencapai 20 liter untuk memasak tahu sebelum dijual ke masyarakat. Mendapatkan minyak, akhirnya dampaknya ya kita produksi untuk goreng tahu juga ya menurun juga. Terus untuk kebutuhan minyak dan kedelai di setiap produksi berapa sih, Mbak? Kebutuhan satu hari yang tadinya 2 kintal menurun menjadi 1 kintal. Nah, terus untuk minyak gorengnya? Minyak gorengnya masih tetap itu mencapai satu harinya sekitar 20 liter. Sejak harga kedelai naik, produsen tahu kini mengurangi produksinya. Hal tersebut untuk mempertahankan usahanya dengan harapan harga kedelai dalam waktu dekat turun. Berdampak, produksinya menurun. Tadinya yang 2 kintal paling sekarang cuma sekintal. Terus untuk kebutuhan kedelai untuk di 13 pengrajin ini berapa untuk seharinya, Mbak? Tadinya kita kedelai bisa nyampe sekitar 2 ton, hampir 3 ton. Cuman sekarang paling cuman 1 ton, 1,5 ton lah. Dengan harga kedelai saat ini Rp12.000 per kilogram, produsen tahu mengaku tidak untung. Produsen tahu tetap mengandalkan kedelai impor karena jika menggunakan kedelai lokal, kualitasnya kurang baik. Mereka meminta pemerintah segera mengatasi kenaikan harga kedelai. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Kenaikan harga kedelai impor mempengaruhi penjualan tahu dan tempe di tingkat pedagang pasar. Seperti terpantau di Pasar Pagi Kota Bumi, Lampung Utara, Senin pagi. Stok tahu dan tempe tetap banyak dijual pedagang dan tidak terjadi kelangkaan. Para pedagang mengaku penjualan tahu dan tempe menurun drastis. Meski harganya tidak naik, namun ukuran tahu dan tempe kini diperkecil. Harganya juga ngurangin juga sekarang akhirnya. Karena barangnya mahal. Ngurangin buatnya. Nah, posisinya kan sepi juga akhirnya. Berarti kita mengurangi stok ya, Be? Iya. Kalau stok tempe mah banyak, lancar. Cuman begitu, bahannya mahal tapi jual kita nggak bisa naik, dinaikin nggak laku. Ya pokoknya kita bertahan aja gini, gimana ya namanya bahannya mahal, kitanya nggak bisa naikin gitu. Kalau jual biasa aja masih nggak laku, apalagi baru naikin. Penyebab lain turunnya penjualan tahu dan tempe karena kelangkaan minyak goreng. Masyarakat enggan membeli makanan berbahan kedelai ini karena tidak mendapatkan minyak goreng. Para pedagang tahu dan tempe meminta pemerintah segera turun tangan menyetabilkan harga kedelai. Jika tidak, maka panganan khas Indonesia ini terancam langka karena para pembuatnya bangkrut. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara.